Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Al-Firdaus kelas 6A, B, dan C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat ya. Nah, hari ini Teacher Wati akan mengajak kalian belajar tematik tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Ayo disiapkan bukunya, alat tulisnya juga buku tema. Sudah siap? Al-Firdaus? Siap! Kita mulai pelajaran subtema 3. Globalisasi menjadikan kita harus bekerja sama dengan negara di Asia Tenggara. Nah, kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di bidang iptek, contohnya apa? Bentuk kerjasamanya pembentukan ASEAN COS atau ASEAN Committee on Science and Technology. Indonesia berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Kemudian yang kedua, mendirikan organisasi SEAMEO atau Southeast Asian Minister of Education Organization. Peran Indonesia yaitu menjadi anggota aktif dalam organisasi SEAMEO. Bentuk kerjasama yang lain adalah memajukan iptek. Kemudian peran Indonesia mendirikan Solar Academy pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Globalisasi tidak lepas dari energi listrik. Nah, sumber energi tersebut bisa habis karena banyaknya pemakaian. Kita harus mencari sumber energi alternatif, yaitu disebut juga dengan sumber energi pengganti. Contohnya yaitu sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas yaitu sel surya. Sel surya adalah suatu elemen aktif yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Sel surya yang disusun sedemikian rupa disebut panel surya. Dalam era globalisasi, kita harus bisa berpikir global, bertindak lokal, yaitu bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Contoh sikapnya menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, melestarikan seni tradisional Indonesia, mencintai produk dalam negeri, menggunakan pakaian yang sopan, dan bersikap ramah terhadap sesama. Kemudian yang bukan contoh sikap yang sesuai dengan berpikir global dan bertindak lokal yaitu menggunakan bahasa asing sebagai bahasa utama, lebih mengagumi budaya asing, memilih produk impor, menggunakan gaya pakaian terbuka dan tersedia dan tidak bersikap ramah terhadap sesama. Cinta produk Indonesia merupakan upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa. Contohnya apa? Ya, membeli dan menggunakan produk dalam negeri, menganggap kualitas produk lokal tidak kalah dengan produk luar negeri. Kemudian yang tidak boleh kita lakukan atau bukan contohnya yaitu memilih dan memakai produk luar negeri, mengimpor barang. Lalu apa manfaatnya bagi kita? Yaitu membuat ekonomi Indonesia stabil dan meningkat. Lapangan pekerjaan juga semakin luas. Dengan adanya cinta produk di dalam negeri, kita bisa menggunakan brosur sebagai pemasaran produk yang kita ciptakan atau produk lokal. Kriteria brosur yang baik yaitu slogan jelas dan mudah dimengerti, bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai, ilustrasi menarik dan mudah diingat, serta tata letak gambar dan tulisan yang baik. Kemarin kita sudah belajar mengenai teks eksplanasi. Teks eksplanasi berisi 3 hal, yaitu pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Kemudian yang kedua ada deret penjelas berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Kemudian terakhir ada simpulan dan pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Globalisasi membawa dampak kerjasama di berbagai bidang. Di pelajaran yang lalu kalian sudah mempelajari dampak globalisasi baik di bidang iptek maupun ekonomi. Nah, sikap kita sebagai warga negara harus bersikap apa dengan adanya globalisasi? Yang pertama, menjaga persatuan demi menjaga stabilitas negara.
menghindari narkoba, dan memanfaatkan pasar bebas untuk menjual produk. Dengan tujuan bekerja sama cara lebih efektif di berbagai bidang, memajukan negara-negara anggota di berbagai bidang. Kemudian dari kerjasama tersebut memiliki manfaat bagi negara kita, yaitu mempererat hubungan antar negara, saling membantu menyelesaikan konflik, meningkatkan ekonomi antar negara, dan dapat mengembangkan iptek. Contoh kerjasama antar negara dalam era globalisasi itu yaitu mengadakan program pertukaran pelajar, penyelesaian konflik daerah Kamboja, kemudian mengadakan festival dan pekan karya seni. Nah, pelajaran tema 4 subtema 3 hari ini sudah selesai ya. Hari ini kalian belajar apa saja? Manfaat kerjasama antar negara anggota ASEAN atau Asia Tenggara di bidang iptek. Kalian juga tadi belajar mengenai sel surya atau tenaga alternatif atau energi alternatif pengganti. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah mengerjakan tugas berikut. Kalau sudah dikerjakan, difoto, diunggah di Google kalian masing-masing. Teacher mengingatkan selalu jaga protokol kesehatan. Sering mencuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Teacher akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.